Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angguna Rumpuspita dengan NIM 230500586, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang narkotik dan psikotropik. Pengertian narkotik dan psikotropik adalah narkotik adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat bukan narkotika, alami atau bukan sintetik yang mengubah aktivitas mental dan perilaku. Dasar hukum larangan penggunaan narkotik dan psikotropik menurut Islam. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum utama dalam Islam. Berdasarkan keduanya, ulama sepakat bahwa mengonsumsi narkoba itu haram, kecuali dalam kondisi darurat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa narkoba sama seperti zat memabukkan dan diharamkan karena dapat menghilangkan akal, meskipun tidak selalu memabukkan. Majmu' al-Fatwa 34204. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul ghaba'i, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf 157. Setiap yang khabis terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabis adalah yang memberikan efek negatif. Jenis-jenis narkotik dan psikotropik. Narkotik terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 digunakan untuk penelitian, contohnya ada tanaman ganja, tanaman koka, dan daun koka. Golongan 2 digunakan untuk pengobatan atau terapi dengan syarat tertentu, contohnya ada morfin. Golongan 3 digunakan untuk pengobatan atau terapi dengan syarat tertentu, contohnya ada etil morfina dan kodein. Psikotropik terbagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Contohnya ada deskloroketamin dan fluaprazolam. Golongan 2 digunakan untuk penelitian dan terapi. Contohnya ada metilfenidat dan scorbabital. Golongan 3 digunakan untuk penelitian dan terapi. Contohnya ada pentobarbital. Golongan 4 sering digunakan untuk terapi, contohnya ada alprazolam, diazepam, clobazam, dan lorazepam. Hukum penyalahgunaan narkotik dan psikotropik untuk dikonsumsi adalah, meski Indonesia punya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan konversi PBB untuk memberantas narkoba, angka penyalahgunaan dan peredarannya terus meningkat loh. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukum Islam sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa hukum positif yang ada, meski sudah mendefinisikan narkoba, zat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan 1, 2, dan 3. Konsep dasar narkoba dalam hukum Islam disandarkan pada Khamar dan Surat Al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan hukuman Islam terhadap penyalahgunaan pengedar narkoba adalah ta'zir. Sanksi ta'zir dibagi penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitas karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah, termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan.
Dalam hukum Islam, sanksi untuk mengedar dan bandar narkoba bisa berupa cambuk atau penjara. Lamanya tergantung pada keyakinan hakim dan peran pelaku. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi diatur lebih jelas. Penyalahguna atau penyandu wajib menjalani rehabilitas medis dan sosial sesuai Undang-Undang Narkotika Pasal 54, 55, 103, 127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum pengguna narkotika dan psikotropika untuk pengobatan adalah pengguna narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam hukum Islam, penyalahguna narkotika atau sejenis khamar hukumnya tetaplah haram, sedikit ataupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi. Akan tetapi, hukum Islam memberikan keringanan ruks dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang memiliki efek signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, konsumsi narkotika dan psikotropika secara umum diharamkan, merujuk pada prinsip pengharaman segala sesuatu yang khabis, buruk, dan dapat menghilangkan akal, sebagaimana analogi dengan khamar, minuman yang memabukkan. Namun dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan ahli, penggunaan untuk pengobatan dapat diberikan kelonggaran ruksyah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.